Selamat datang di video tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Saya Rizal Hakim akan menjelaskan tugas 2 ini. Tugasnya itu adalah membuat aplikasi perpustakaan ini. Di sini nanti akan ada beberapa fungsi ya. Bisa untuk menampilkan daftar bukunya, meminjam buku, mengembalikan, terus bisa menambahkan daftar koleksi, menghapus koleksi, terus update koleksi, jadi mengedit. Oke. Ini untuk pembuatannya ini nanti akan ada 3 kelas. Kelasnya itu ada kelas yang pertama adalah kelas book. Di sini itu untuk menampung metode ini buku untuk meritem ini, dan juga ada atribut dari array. Nanti ini akan disimpan dalam array bukunya untuk data-data di buku. Di sini ada tipe data string buat judul, penulis, sama kategorinya, dan ketersediaannya itu pakai boolean. Jadi true or false. Lalu ada juga yang berikutnya itu ada kelas library. Di sini ini kelas ini nanti yang menampung beragam metode yang akan dipanggil di mainnya. Nanti mainnya ini khusus untuk memanggil metode-metode yang sudah didefinisikan di sini. Tadi kan akan ini ada sekitar 6 fungsi. Nah, itu masing-masing dibuatkan kelasnya. Yang pertama ada ini didefinisikan dulu arraynya. Kenapa kita pakai array list itu? Karena nanti kan ini ada yang ditambah sama dikurang itu ya listnya ya, daftar bukunya, makanya pakainya array list. Nah, lalu setelah didefinisikan, ini didefinisikan untuk buku daftar bukunya sama yang dipinjam, buku yang dipinjam. Nanti ketika dipinjam dia akan mengubah ini statusnya. Oke, di sini ada sama seperti yang tugas 1, ditambah, terus dimasukkan aja data-datanya. Ini untuk nanti dipanggil di ini daftar bukunya. Lalu karena ini enggak ada ininya, enggak di return ya hasilnya, jadinya dia pakainya public aja. Nah, kalau yang berikutnya ini kan mendisplay bukunya, daftar bukunya itu nanti akan ditampilkan, berarti ada hasil yang keluar. Nah, karena itu dia pakainya metodenya itu pakai void. Di sini ada katalog bukunya. Ini kenapa ada seperti ini nih? Untuk kayak besar-besarnya tiap bagian, kayak kolom-kolomnya. Oke. Dimasukkan aja di sini untuk memanggil ini yang tadi sudah data yang sudah disusun. Lalu ada juga metode untuk meminjam buku. Di sini pakai scanner karena nanti penggunanya akan memasukkan buku yang dipinjam itu apa, inputnya pakai scanner. Oke. Terus juga pakai while. Kenapa pakai while? Di sini digunakan while karena ini kan nanti kan inputnya ini akan diulang lagi sampai ini menuliskan menuliskan dan, maksudnya penggunanya menuliskan dan. Nanti setelah itu baru dia berhenti. Oke. Itu tadi untuk meminjam. Lalu ada yang untuk mengembalikan. Sebenarnya hampir sama ya kalau meminjam sama mengembalikan, cuman kan kalau yang
meminjam ini. Oke, kalau meminjam ini kan tadi kan diambilnya dari ini, nanti datanya dimasukin buku yang dipinjam, terus ditambahkan ke situ. Tapi kalau ini dikembalikan, ini data yang dimasukkan ke buku yang dipinjam ini terus dihilangkan. Nah, terus tadi ada permintaan untuk overdue, kalau ngembaliinnya telat, keterlambatan. Nah, lebih dari 7 hari maka akan didenda. Kena dendanya 5.000 per hari. Makanya ini berapa lama sih pengembaliannya? Nah, seperti itu. Di sini ada invoice-nya ya. Oke. Kalau tidak ada ya siapa tahu kalau ada kesalahan memasukkan input buku ini nanti yang akan keluar bukunya tidak ada di daftar buku yang dipinjam. Selanjutnya ada metode untuk menambahkan buku. Sini menambahkan itu kan tadi kan dia punya atribut judul, penulis, kategori, sama statusnya kan karena baru ditambah pastinya true ya, ada ketersediaannya ada. Oke, karena nanti ini judulnya terus penulis sama kategorinya itu adalah string, dia di string, dan next inline ini kalau buat string, masukin dari scannernya ini. Gitu. Kalau sudah selesai, ditambahkan nanti akan ada ini, buku sudah ditambahkan. Lalu buku, menghapus buku daftar di daftar. Ini ada menghapus, ini diminta apa sih yang mau dihapus, judulnya apa, terus dicarilah nanti bukunya. Ini nanti find book ini ada sebagai konstruktor di sini. Kenapa tidak pakai metode? Karena dia nggak dipanggil ya selalu, tapi dia ada di dalam metode, jadinya selalu berjalan di dalam metode. Kalau metode kan nanti dipanggil di sini baru ada. Ini pakai if, kalau dia nggak null, apakah yakin? Ya, lalu dihapus dari sistem. Lalu untuk yang menghapus buku yang sudah ada ini, metodenya adalah remove book. Di sini hampir sama juga kayak yang di sini. Ini kalau metode yang untuk menghapus, menambah, mengembalikan, minjam buku, display ini karena nanti kan dipanggil di sini itu kan akan keluar hasilnya, jadinya dia pakai void metodenya. Sini pakai if juga. Ini untuk yang mengubah data itu update. Nanti dimasukin dulu inputnya mana yang mau diubah. Terus dicari di sini lewat konstruktor ini. Nah, terus dimasukkan yang baru. Oke, setelah itu ini konstruktornya menggunakan for ya. Terus ini kan dari tadi ini ada equals ignore case ini biar dia nggak case sensitif, jadi walaupun besar kecil nggak masalah. Lalu di mini ini yang nanti akan memanggil si metode-metode yang sudah dibuat dari sini.
Oke, public main-nya di sini di class main static. Oke, terus di ini nanti sebagai inputannya ya, apa variabel yang dimasukkan dari metodenya ini kan nanti metodenya dikasih angka ya, nomor di switch case pakai. Kalau case 1 berarti dia maksudnya kalau dia masukin input 1 select 1 ini nanti dapatnya case 1 ini akan mendisplay book. Dia akan memanggil metode display book yang untuk menampilkan itu. Oke, sampai ini semuanya metodenya dipanggil lewat sini. Kalau sudah, nanti terus selain itu di close, dia akan keluar sendiri. Ini langsung di run aja. Oke, nah ini tadi dari sini nih, dari mainnya, kita langsung keluarnya main menunya ada apa aja pilihannya. Untuk melihat mau memanggil metodenya ini kita pilih satu, misalnya mau mengambil metode yang menampilkan data buku display. Nah ini nanti ada buku-bukunya apa saja. Oke, terus ini kan di do while ya. Jadinya dia akan terus mengalami perulangan. Ini karena do while tadi setelah memanggil metode yang pertama library collection, display collection itu dia muncul lagi sini ini menunya. Sekarang kita coba metode yang kedua untuk meminjam buku. Nah ini tadi tuliskan aja judulnya apa, misalnya outlier. Ini kalau di sini kan outliernya kapital di awal ya, tapi ini tulisannya enggak, karena tadi enggak tes sensitif jadinya bisa dipinjam. Lalu misal mau meminjam lagi, kalau sudah ya dan, tapi ini mau coba pinjam lagi, satu lagi. Nah ini sudah dipinjam bumi manusia. Kalau sudah kita tulis dan. Nah, kembali lagi ke main menunya karena tadi di dua ya. Lalu untuk mengembalikan buku dipanggil metodenya dengan memasukkan input 3. Oke. Nah, mau dikembalikan buku apa? Misalnya outlier aja. Selama 10 hari ya. Oke, jadi dapat dendanya ini. Dapat pengembalian. Terus didenda juga. Tapi kembali lagi ke main menu karena di dua ya. Pengulangan. Lalu sekarang dicek di collection library-nya lagi tadi kan si outlier sudah dikembalikan berarti available, tapi sekarang yang tadi bumi manusia belum dikembalikan jadi masih on loan. Misalnya sekarang mau menambahkan buku, kita panggil yang keempat, judulnya apa yang mau ditambahkan, CID, penulisnya oke. Nah sudah ditambahkan, sekarang kita lihat lagi di sini. Nah di sini udah ada tambahan buku baru ya, available, langsung available karena dia baru ditambahkan. Kalau mau update dulu, kita ganti ke ID-nya itu sel volume berapa. Satu. Ini siapa tahu mau diganti yang lain, biasanya semuanya diganti ya. Kita cek lagi, ini langsung diganti. Terus kalau mau kita delete itu nah, apakah hacking? Oke, terus kita cek lagi. Sini sudah terhapus ya. Kalau sudah semuanya, tinggal keluar. Sudah selesai. Terima kasih.